kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Pak yang akan pimpin doa, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah ya, kita sudah berdoa, mudah-mudahan kegiatan kita pada pagi hari ini lancar. Oke, sebelumnya Pak ucapkan terima kasih banyak karena telah bersedia hadir dalam ruangan ini untuk melaksanakan yang namanya konseling individu. Oke, sebelumnya perkenalkan ya, nama Pak Wawan Saputra, lebih tepatnya Pak Guru BK di SMK 1 Kota Ternate ini. Baik, Intan, kurang lebihnya kita nanti melakukan kegiatan ya selama kurang lebih 1 jam pelajaran atau 45 menit lah kurang lebihnya. Oke, di dalam konseling individu ini juga ada asas-asas yang harus kita patuhi secara bersama ya. Asas yang pertama ada asas kerahasiaan. Jadi apa-apa yang kita bahas itu sifatnya rahasia ya. Hanya kita berdua saja yang tahu dan tidak boleh bocor keluar. Paham ya? Asas yang kedua ada asas keterbukaan. Jadi nanti ketika Intan menyampaikan masalah itu terbuka ya, jangan ada yang ditutup-tutupi, harapannya supaya masalahnya selesai seperti itu ya. Terus yang ketiga ada asas kekinian. Jadi di dalam konseling individu ini Intan membahas masalah-masalah terkini, ya. Bukan masalah-masalah yang masa lampau. Jadi masalah terkini yang Intan hadapi seperti itu. Terus yang keempat itu ada asas kenormatifan, ada norma-norma yang harus kita patuhi secara bersama. Oke, paham ya? Oke, tata cara dalam melaksanakan konseling individu ini nanti kita saling sharing lah ya. Intan sharing masalahnya, nanti coba kita bantu ya, kita selesaikan secara bersama. Dan lebih tepatnya di dalam konseling individu ini nanti yang memutuskan itu Intan sendiri. Oke. Gambaran dalam melaksanakan konseling individu ini, yang pertama ada tahap awal ya, sudah kita lalui tadi, tahap pembukaan ya awal. Yang kedua ada tahap inti. Nah, di tahap inti inilah nanti kita akan membahas masalahnya Intan ya, masalahnya Intan. Terus yang terakhir ada tahap penutup. Oke. Bagaimana Intan? Siap untuk mengikuti konseling individu? Insya Allah siap ya. Oke, sebelumnya Pak mau tanya nih, perasaannya Intan pagi hari ini bagaimana? Agak deg-degan sih. Ya, agak deg-degannya karena apa kira-kira? Karena kan ini harus terbuka gitu. Iya. Ya. Jadi itu ya, agak deg-degan tapi nggak apa-apa, relax saja ya, relax. Kita ngalir saja, kita mengalir nanti, berceritanya mengalir saja, relax, jangan tegang ya, bisa ya. Begini nih, kemarin kan Pak dengar cerita ya bahwasanya Intan itu ada sedikit masalah dengan temannya ya, di kelas. Itu boleh diceritakan nggak kira-kira masalahnya itu apa gitu kan? Jadi pertama itu kan selesai jam pelajaran terakhir itu jam pulang. Ya. Terus teman bilang dia pakai mau foto. Ya. Nah saya bilang memori so full. Ya. Nah dia marah. Jadi pulangnya itu langsung dia update ke story WA. Dia sindir saya. Jadi saya rasa tersindir. Saya langsung balas dia di story itu. Ya. Saya bilang ini sindir kita gitu. Langsung dia bilang kalau merasa ya terlibat. Nah dalam percakapan itu terjadilah sebuah perdebatan yang istilah orang sini bilang baku kakak. Nah terus selesai dia panggil saya berkelahi di sekolah, kayak cuman saling baku debat gitu saja. Cuman sampainya di sekolah pas baku debat itu saya terpancing dengan emosi, jadi saya pukul dia. Oke, jadi itu ya, jadi akibat itu di WA tadi ya, akibat saling sindir, akhirnya ketika di sekolah Intan tidak bisa menjaga emosi Intan ya. Baik, di sini Pak itu ya, Pak identifikasi ternyata Intan itu orangnya mudah marah ya. Intan itu orangnya mudah marah, kurang bisa mengendalikan emosi, ya, kurang bisa mengendalikan emosinya sehingga mudah sekali tersulut emosinya kalau ada masalah itu melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti mohon maaf memukul atau tindakan kekerasan yang lain. Pak mau tanya nih, kira-kira yang menyebabkan Intan mudah tersulut emosinya itu apa sih? Mungkin karena perlakuan papa di rumah, karena papa itu kan orangnya disiplin,
Jadi kalau misalnya ada suruh Intan gitu mau bikin sesuatu terus cuma berleha-leha di tempat, itu Papa biasanya langsung lakukan kekerasan atau pukul. Jadi Papa itu di rumah itu ya disiplinnya terlalu tinggi, sehingga kalau misalnya Intan melakukan kesalahan walaupun itu sedikit, itu langsung langsung Intan dapat hukuman seperti itu ya. Nah, motivasi Papa melakukan itu apa kira-kira? Mungkin karena saya anak perempuan satu-satunya, jadi Papa harapan itu supaya saya bisa jadi angkatan laut gitu. Jadi kedisiplinannya itu mulai dari dulu. Sebenarnya itu adalah pikiran irasional Intan ya. Pikiran irasional itu keyakinan yang menyebabkan kita melakukan sesuatu hal. Contohnya Intan berkeyakinan bahwasanya karena di rumah Papa terlalu disiplin dan Papa terlalu keras, karena ingin Intan menjadi tentara begitu. Jadi Intan berpikiran kalau saya ada masalah dikit atau cekcok dikit dengan teman, pasti akan Intan akan melakukan hal yang sama seperti yang Papa lakukan di sekolah. Ya, itu adalah pikiran irasional Intan. Pikiran yang menyebabkan Intan berkeyakinan bahwasanya itu tadi Pak jelaskan ya. Kalau ada sedikit masalah, Intan mudah tersulut emosi. Sebenarnya yang membuat Intan itu memukul teman itu karena Intan tidak bisa mengendalikan emosi. Tidak bisa mengendalikan emosi karena pikiran irasional Intan tadi. Intan berkeyakinan bahwasanya semuanya harus sama. Kalau ada orang melakukan kesalahan harus dapat hukuman. Gitu ya. Bukan begitu Intan ya? Pak mau tanya nih. Menurut Intan, kalau ada masalah, kira-kira mesti harus diselesaikan dengan kekerasan atau enggak? Menurut Intan? Kalau menurut saya sih harus. Tidak harus ya. Kenapa tidak harus? Karena kalau misalnya orang selesaikan dengan kekerasan itu bisa mengakibatkan teman juga cedera atau sakit hati. Sakit hati ya. Oke. Kira-kira perbuatan maaf ya yang Intan lakukan itu dapat merugikan orang lain atau enggak? Itu merugikan sekali. Ya, merugikannya itu tadi ya, dapat menyakiti orang lain atau dapat membuat orang lain cedera. Oke. Setelah tahu dampaknya, kira-kira Intan akan merubah keyakinan Intan nggak? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa ya. Perubahan seperti apa yang Intan inginkan kira-kira? Ya seperti itu, kayak misalnya kalau ada pertikaian lagi atau perkelahian lagi, saya lebih baik diam daripada harus ikut campur. Bisa-bisa saya emosi terus melakukan kekerasan terhadap teman. Oke, jadi Intan bisa berubah ya ke depannya. Bagaimana yang akan Intan lakukan ke depannya? Kedepannya, insya Allah saya akan lebih mengontrol diri dalam mengatur emosi saya. Oke, itu tadi ya. Intan sudah mengikrarkan dalam diri ya, bahwasanya Intan harus bisa mengontrol emosinya, sehingga kalau ada masalah apa-apa jangan langsung tersulut emosinya ya. Terus yang perlu Intan rubah lagi di sini Pak jelaskan adalah pikiran irasional Intan ya. Yang tadi Intan berkeyakinan bahwasanya semua masalah itu harus diselesaikan dengan kekerasan. Itu tidak benar ya. Intan harus berpikir yang rasional bahwasanya semua masalah itu bisa diselesaikan dengan damai begitu ya. Dengan hati yang sejuk, tidak harus mudah tersulut emosi, itu ya. Oke. Demikian ya. Mungkin Pak dapat simpulkan bahwasanya di sini Intan sudah sadar bahwa perbuatan yang Intan lakukan itu salah, sehingga kedepannya Intan sudah berjanji ya, Intan mau berubah. Kedepannya Intan harus bisa lebih mengontrol dirinya ke arah yang lebih baik, supaya kalau ada masalah apa-apa tidak hanya di kelas, baik itu di rumah atau bahkan nanti Intan bermasyarakat, itu tidak mudah tersulut emosinya. Harus bisa menjaga emosi ya. Oke, terima kasih. Sebelumnya Pak ada lembar kerja peserta didik ya. Nanti silakan Intan kerjakan dulu. Ya, ini Pak Bagi. Oke.
silakan ditulis ya, jangan lupa tulis nama dan juga kelas, silakan diisi. Kalaupun ada yang belum ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan ya. Silakan. Ditulis. Oke, sudah selesai? Sudah, boleh dikumpul ya. Oke, Pak ulangi sekali lagi ya. Kita masuk di tahap ini ya. Kita masuk di tahap penutupan. Ini ada pertanyaan dari Pak. Kira-kira setelah melakukan konseling individu pada kesempatan kali ini, kedepannya itu apa yang akan Intan lakukan? Kedepannya saya berharap saya lebih bisa mengontrol diri dan merubah pikiran irasional saya terhadap apa yang dilakukan oleh Bapak di rumah itu. Jangan sampai saya terbiasa sehingga bawa sampai ke sekolah. Oke, terima kasih Intan ya. Intan sudah berani. Jadi Intan sudah sadar ya. Pak artikan Intan sudah sadar. Kedepannya Intan sudah bisa mengontrol ya, mengontrol dirinya jadi lebih baik lagi, sehingga mudah-mudahan harapannya Intan tidak mudah lagi tersulut emosinya, sehingga kalau ada masalah apa-apa itu jangan langsung naik pitam ya, jangan langsung naik pitam, itu bisa diselesaikan dengan baik-baik. Oke. Baik, kita akan mengakhiri kegiatan konseling individu kita pada pagi hari ini. Sebelumnya pada lembar penilaian hasil ya, ini satu lagi silakan dikerjakan ya. Tulis nama, identitas, ya, ini ditulis. Misalnya saya memahami dengan baik tujuan yang diharapkan. Kalau 4 itu baik cukup di checklist gitu ya. Oke, sudah selesai. Terima kasih. Baik, kita akan bertemu lagi di minggu depan ya. Kalaupun masih ada yang ingin dibicarakan atau didiskusikan, insya Allah kita bertemu lagi di minggu depan ya. Sampai sini ada yang ditanyakan kita? Tidak ya, cukup ya. Alhamdulillah kalau begitu. Baik, tadi Pak pimpin doa ya. Di akhir juga Pak yang akan pimpin doa ya. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk menutup kegiatan kita ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pak akhiri, sekali lagi Pak ucapkan terima kasih. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.